Pokok mangga dan buahnya. Tentang iman. Bila iman sedang dibentukmu, jangan suka bila ada dosa yang sering terulang dan disadarimu. Andai kau tahu berbaik diri, maka bagaimana engkau akan berbaik pada orang lain penuh sukarela dan cinta. Bila pokok mangga sedang berusaha untuk menumbuhkan buah-buahnya, maka aliran air yang sesuai nikmatnya hidup akan dialirkan penuh pengertian. Ia akan menumbuhkan biji-biji yang sehat untuk keperluannya. Bila yang baik saja ditumbuhkan pokok mangga, maka bijinya pun akan menghasilkan aliran air yang baik untuk buahnya. Apabila air yang teraliri adalah sisa-sisa racun, maka akan menumbuhkan buah-buah kenikmatan penuh selera, namun pahit di mulut. Bila hidup manusia disamakan dengan pokok mangga, maka setiap orang adalah pokok kehidupannya. Bila engkau berasa sukses, maka yang baik saja pasti engkau peroleh. Bila engkau merasa susah, maka yang pasti karena ada ukuran kenikmatan tubuh yang kurang. Apa mungkin, bila engkau adalah pokok mangga, maka buah-buah hidupmu seluruhnya adalah baik. Tidak mungkin buah kebejatan yang tertanamkan dalam alur hidupmu adalah bijaksana juga untuk hidup. Setiap pokok mangga akan menghasilkan buah yang busuk, buruk rupa, dan tak sehat. Demikian pun manusia, walaupun ia adalah baik, maka buah baik buruknya akan dinikmati juga. Bila perjuangan imanmu penuh keburukan, maka bukan karena penderitaan yang telah dibekukan dalam jalan hidup, tapi karena keterpaksaan untuk melakukan suatu hal kebaikan. Lihatlah pokok mangga, ia membagikannya rata, segala yang ia miliki untuk menghasilkan buah-buahnya. Yang beracun ia berikan ke tangkai, agar dibuang beserta kotorannya. Sedangkan yang baik diberinya kebersihan diri, sedangkan buah yang tadinya dimaksudkan baik untuk pokoknya, termanfaatkan sesuai fungsi. Manusia sudah sepantasnya untuk mengerti tentang tubuh Tuhan yang adalah tubuh dunia dan Yesus adalah pokok pertumbuhan yang benar. Setiap manusia sudah pasti terdapat sifat jahat, tamak dan pecundang sejati dalam hidup, tetapi segala kecurangan itu akan dibuang beserta segala kebohongan yang sedang berlaku. Tubuhmu akan dihancurkan dalam sikap-sikap yang tak pantas, sedangkan kebaikan tetap akan terpupuk sampai masa yang tak berkesudahan. Kehidupan kekal mesti dipahami, bahwa kita akan hidup selamanya dari masa ke masa. Buah berganti buah, anak berturun-temurun, sampai saat kesudahannya dilahirkan kembali. Pokok dan buah tak akan terpisahkan untuk selama-lamanya. Anak dan induk tak akan terlupakan sepanjang masa. Perbaruan tubuh tetap berlaku, tahap demi tahap sampai semua peroleh kemenangan sukacita di dalam Tuhan. Roti bakar. Tentang keinginan manusia. Keinginan manusia adalah sama seperti sepotong roti yang siap disajikan. Apabila diri mulai meyakini bahwa sepotong roti bakar itu cocok dan bermanfaat untuk tubuh, maka pastilah dimakan. Namun bila selera makan telah tiada, maka seenak apapun engkau melihat roti bakar, engkau akan berkata, tak akan aku makan, sebab aku telah puas. Dipikir, dari manakah keinginan manusia? Apakah sosok mayat dapat berkata, aku ingin yang ini dan itu? Tiada yang bisa berkata, bila kematian telah menyangga. Ambilkan diri menjadi teladan, tentang berkeinginan yang baik. Sebab setiap manusia dipastikan punya keinginan, sesuai selera dan memilih-milih. Dari manakah diketahui bahwa berkeinginan diri adalah kesalahan? Kalau keinginan itu bermanfaat untuk diri, namun orang lain merasa dirugikan. Atau pula keinginan disebut kesalahan, apabila gegabah tak berperasaan, dalam mengatur tindakan, serta merusak tubuh. Ambilkan diri menjadi penyunting gambar sejati. Dijadikan teladan-teladan yang patut dipertahankan. Kiranya Tuhanmu mengerti apa yang kau inginkan, sebab ingin Tuhan adalah inginmu, namun inginmu bukan menjadi wewenangmu, untuk memberi jawab. Senyuman, bau harum, wewenang diri dipantaskan untuk menjawab. Sebab Tuhan tahu apa yang kau inginkan, namun dosamu penghambat Tuhan untuk memberi. Tuhan telah ada dalam engkau, yaitu roh-roh dirimu dan roh kekuatan milik Yesus yang telah dicanangkan untukmu.
Bagaimana engkau akan menggapai kesuksesan bila engkau tak menebarkan bau harum aroma hidupmu? Roti bila sudah siap saji, dipastikan punya manfaat dan tak dilalaikan sedikit pun bagi yang berkehendak. Bagaimana rupamu bila engkau dilihat tak diingini, disakiti pun tak dihiraukan? Sebab engkau sama seperti roti yang habis bakar tak terpakai dan tak bermanfaat karena tak ada yang meminati. Tuhan tahu memberi jalan, namun pikiranmu lah yang akan meluruskan anggapanmu. Maka bawalah pikiranmu untuk belajar hal-hal yang positif dan membangun diri dalam hal rohani, terutama disiplin dalam naungan Kristus. Sebab keadilan sungguh terjadi karena nama Yesus Tuhan kita. Anjing dan daging. Tentang berbuat jahat dan tak mau bertobat. Anjing tak mau berdiam diri bila sudah mencium bau sedap daging yang siap disantapnya. Ia akan bergegas melepaskan segala kelelahannya untuk menyantap. Tanpa memandang bulu ia akan menghabiskan tanpa sisa. Apa mungkin ikan, daging akan berkata, "Jangan menyantap aku, sebab akulah penyanggaku sendiri. Aku tak mau dilepaskan di dalam perutmu yang pahit dan keji itu." Ada saja alasan anjing menyantap dengan penuh suka, atau dengan emosi pun tak dihiraukannya. Andai saja manusia sadar dan tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk hidupnya, pasti ia tak akan seperti anjing yang melahap habis segala peluang daging yang ada di hadapannya. Apakah mungkin harus dijelaskan satu persatu segala persoalan yang dihadapi agar diselidiki? Tidak ada kata lain selain naluri perasaan dan keinginan manusia yang akan menjawabnya. Ada kala dipikirkan saja pun tak pernah. Namun kelalaian itu datang dan bertahta di depan mata. Mana mungkin engkau yang sudah beriman sadar dan tahu tentang suatu kesalahan, diperbuat juga. Pasti penuh kehati-hatian engkau akan berbuat dan bertanggung jawab. Bila anjing dan daging tak akan terpisahkan oleh keinginannya, apakah mungkin manusia bisa menguasai diri untuk bertindak benar dan adil? Bukan fanatik pribadi yang membenarkan diri sendiri dan kelompok. Keinginan diri setiap orang pastinya adalah baik untuk kepentingannya. Bagaimana engkau bertindak tanpa menimbang-nimbang dan memperhitungkan segala yang berlaku bila berbaur dalam kehidupan dosa? Belajar untuk mengenali diri dalam perbuatan adalah perlu. Jangan seperti anjing yang tak tahu membedakan mana daging segar dan mana daging yang busuk. Hindarilah dosa. Bila sudah terlanjur terjerumus, cari jalan terbaik untuk bertobat dan berhenti dari segala tindakan itu. Tuhan tahu kelemahanmu, namun jangan terus terulang sampai belulangmu masuk ke dalam tanah. Kipas angin. Tentang ajaran dan firman untuk manusia. Ajaran dan firman untuk manusia, bagaikan kipas angin yang siap menghembuskanmu nafas segar. Tanpa ragu engkau akan berkata, "Aku lega, aku puas, aku kesusahanku hilang, kehangatan membaraku dusta." Tapi jangan katakan dusta bila duka datang menyangga, yang sama dengan kipas angin yang patah sayapnya. Bunga-bunga pun akan keguguran, bila kepanasan mulai melebihi dahsyat kuasa Tuhan. Bagaimana mungkin imanmu luluh di saat terjatuh? Jagalah hati dan jagalah pikiran. Bawalah dalam perbuatan yang benar. Jangan membuat diri seperti kipas angin yang siap, namun bila dimatikan sementara ia menuruti. Imanmu tak akan padam. Imanmu tak akan berhenti. Bila ufuk barat mulai menyingsing cahaya surya, mulai terpana sukses membangun hidup di hari pagi dan di hari senja. Pikirkan baik-baik bila berbuat. Jangan curang, jangan berdusta dan jangan bersaksi palsu untuk kemenanganmu sendiri. Semua ada batasannya. Bila kejahatanmu mulai terpupuk, pelaksanaannya akan hampa segala niat dan usahamu. Sebaiknya pikirkan masak-masak sebelum bertindak curang. Lebih baik engkau berjuang membangun dalam kebenaran, daripada berjuang membangun untuk kerusakan orang atau suku bangsa dan agama lain. Ajaran dan firman untuk manusia menyejukkan di kalbu, namun juga meremukkan di setiap sanubari. Bagaimana manusia berjuang dan bertahap dalam keberanian hidup bukan dalam kemunafikan dan pertahanan keamanan diri sendiri. Jadilah penyejuk, dan jadilah seperti kipas angin yang selalu siap menyejukkan dan menenangkan suasana kehangatan dan kefanatikan dunia ini. Jadilah budiman dalam setiap perjalanan nafasmu.
Sebab nafasmu beruntung berbuat sesuai harapan, daripada terlena dengan kehangatan dunia fanatik yang mematikan. Ajaran dan firman diharuskan juga keluar dari dalam mulutmu, bukan dengan mengangguk-ngangguk dan menggeleng-geleng karena mendengarkan. Namamu adalah jamahanmu, tetapi firman itu menguatkan. Di mana bila namamu disebut engkau terkejut, terpaku, terlena, terbuai, terbawa mimpi untuk mengasyikkan diri. Dan bila firman itu muncul di dalam hati, terbuai, terlena, terbawa, teriming, ingin memiliki namun nyata ada yang memiliki. Bukan harapan untuk kalah dan mengalah namun berjuang di dalam Yesus berarti segala kekurangan, kelalaian, penderitaan harus dimengerti, bahwa Yesus telah mendahuluinya untukmu. Sebab ia adalah jalan dan penunjuk kedamaian itu. Firman itu seumpama kipas angin. Bila ia sudah terhirup udara kesegaran, maka akan sejuk di hati, tenang di kalbu. Bagaimana kamu dapat berkata, firman itu upahku di sorga nantinya? Namun bila diingat firman itu penguat tubuhku di saat risau dan tak berpendirian. Di setiap keputusan bila sudah terdapat firman yang tertanam di lubuk hati, pasti aman dan sentosa. Sebab dia yang berkata dengan mulutnya keluar nista dan dusta, tetapi kamu keluar segala apa yang baik dan tak menajiskan diri. Orang mana mau berkata aku ini suci, aku ini mulia, aku ini terhindar dari kenajisan. Sebab segala yang aku makan dan minum adalah halal bagiku. Sebab tidak mungkin kotoran engkau angkat dan memasukkan ke mulutmu, kecuali mulutmu mengeluarkan kata kotor dan kutuk untuk hal yang tidak kau mengerti. Bola putih dan bola hitam. Tentang kebaikan dan kejahatan. Hidup manusia seumpama bola putih dan bola hitam yang berbaur di atas suatu meja, bersebelahan yang satu dengan yang lainnya. Bola hitam diibaratkan sebagai kejahatan manusia dan bola putih dinyatakan sebagai kebaikan manusia. Bila bola hitam berbaur dalam kebaikan, bola putih akan merasa berkilau sendiri, memancarkan cahaya pembiasannya. Bola hitam akan merasa hilang pancarannya, sebab dia tak tahu dari mana arah pembiasan cahaya yang menghalanginya untuk berkembang. Bola putih adalah pancaran warna kemegahan dan keindahan, sedangkan bola hitam hanyalah pembiasan cahaya-cahaya gelap yang tak berkepentingan. Bola putih bila dipisahkan berkelompok sendiri dan bola hitam menyendiri, maka kepasrahan pada keadaan akan berlaku. Sebab bola putih tetap menerangi alam sekitarnya, namun bola hitam tetap tak akan terlihat walau indah cahayanya memuncak. Bila dipikir, jangan dipikir. Mengapa orang berbuat baik sebab kehendaknya atau umat Tuhan yang telah menyatukan diri dalam suatu kehidupan. Orang baik akan berkata, enyahlah engkau yang telah berbuat jahat. Sedangkan yang baik yang diharapkan si jahat akan menghilang. Orang mana mau bertanya jangan sesatkan diri, sebab hal duka dan sakit hati bermula dari kesalahan yang pernah diperbuat.